Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Ruqyah sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi yang bermanfaat tentang benda-benda sihir, tentang jimat-jimat ya. Dimana beberapa waktu lalu saya diundang oleh suatu keluarga yang mereka itu adalah keturunan dukun. Orang tua mereka itu berprofesi sebagai dukun. Sementara usianya sudah lanjut, ya sudah sepuh, ya. Dan anak-anaknya tidak ada yang ingin mewarisi ilmu perdukunan tersebut. Jadi orang tuanya tidak ingin melanjutkan perdukunan orang tuanya. Jimat-jimat yang ada mereka minta itu untuk dimusnahkan ya. Dan saya diminta untuk mendakwahi orang tuanya agar bertobat kepada Allah, meninggalkan perdukunan-perdukunan dan ikhlas agar seluruh barang-barang perdukunan, benda-benda kesyirikannya dihancurkan. Ini adalah contoh-contoh barang-barang yang berbahaya ya, yang mengandung sihir, yang biasa dijadikan jimat, yang harus kita hindari. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika ada barang-barang ini di rumah Anda maka singkirkanlah ya. Dan hati-hati atas benda-benda apapun yang mungkin benda itu tidak berbahaya, namun yang berbahaya ketika kita meyakininya sebagai jimat ataupun pelindung ya, sehingga bisa menimbulkan kesyirikan di hati kita terhadap benda itu. Bisa jadi suatu benda itu tidak ada masalah ya, namun yang bermasalah adalah keyakinan kita terhadap benda itu. Namun ada juga benda yang memang bermasalah tanpa kita harus meniatkan benda itu untuk jimat ataupun untuk pelindung ya, namun benda itu bermasalah, maka kita harus hati-hati dengan benda seperti itu. Dan kita juga harus hati-hati dengan niat kita, dengan keyakinan kita terhadap suatu benda, agar tidak terjadi kesyirikan dalam kolbu kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita simak ya. Ada benda yang bisa mempermudah mendapat rezeki, menolak sihir dan malapetaka. Kemampuan seperti ini tidak diletakkan Allah pada benda atau makhluk manapun. Bukan pada tulisan atau pada benda seperti ini. Tulisan Al-Quran pun tidak boleh digunakan hal seperti ini. Nah, ini justru berbahaya ya. Yang jelas ini rumus sihir, angka-angka Arab, huruf-huruf Arab. Ini ada khitmir. Yang mengecoh itu ini aja Asmaul Husnanya ya. Khitmir ini nama anjing. Ini justru menghinakan kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah ya. Nah, kalau ini masih murni Al-Quran, nggak apa-apa kalau kita pajang, nggak apa-apa. Memang ini yang mengecoh. Nah, apalagi ada emang seperti ini ya. Ya, dicopot, hancurkan. Kalau tulisan Arab yang murni, Al-Quran yang murni, ini boleh kita katakan tergantung niat. Kalau dijadikan jimat nggak boleh dia. Kalau buat pajangan, hiasan nggak masalah. Nah, kalau ini walaupun niat kita cuman pajangan, nggak ada niat jadikan jimat, tetap salah, tetap nggak boleh. Karena sesuatu yang baik itu, yang dikatakan tergantung niat itu sesuatu yang baik aja. Kalau sesuatu yang salah, biar niatnya baik tetap salah juga. Ini kita hancurkan aja ya. Nah, dipecahkan. Banyak kami hancurkan jimat-jimat seperti ini. Khitmir. Bisanya orang tuh mau bikin gitu nah. Ya, memang seperti itu. Menyalahkan Islam itu. Nah, ini barang-barang perdukunan ya. Ini kita lihat, ada kris, pusaka-pusaka, kain putih ya, badik dari warna kuningan ya. Ini biasa dipakai buat ngobatin.
Alhamdulillah yang punyanya sudah tobat ya, beliau sudah sepuh dan keluarga tidak ada yang mau mewarisin ilmu seperti ini ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ini apa kapak? Oh, wafak. Oh ya, ini buat orang penakut, orang kalau kita ada urusan, misalnya ada darurat kayak orang aneh-aneh, kita pakai itu biar orang takut. oh gitu. Nggak ada yang diserahkan benda-benda kayak gini dari ke anak-anaknya ada? Nggak ada. Sudah berapa lama beliau ngobat-ngobati orang itu? 1 tahun ya. Iya, aku belum lahir. Aku aja belum lahir, umur Masya-Allah. belum aku lahir. Ini bapak ya? Bapak kami, mama. Oh mama nih, ibu. Kalau bapak sudah meninggal? Ada Oh ada. Oh. dia ini Tapi yang ngobatin ini ibu? mama. Ini dapat keturunan dari almarhum suaminya yang pertama. Jadi suaminya dulu yang ngobati orang. Diturunkan dia. Turunkan ke beliau. Ya, alhamdulillah beliau sudah bertobat ya. Kita ruqyah beliau. Ada batu-batunya. Kalau ini aja sih Ini biasanya sudah diisiin. nggak tahu. Masih sedikit ini. Dulu ada pernah yang saya hancurkan tuh karung-karung. Nggak tahu di mana disimpannya tuh belum ke. Ada yang dipinjam orang keris lagi. Ini buntat karang kayaknya nih. Ayo. Ini batu-batuan ya, banyak sekali. Insya Allah kita musnahkan, mudah-mudahan jadi sebuah hidayah. Di kopi ya. Itu apa? Raja-raja. Dia tahu tanah kuburan kapin. Oh ya, ada tanah ya. Biasanya emang tanah kuburan diambil itu. Sama untuk sihir menutup rezeki orang supaya orang tidak mau belanja di warung tertentu pakai tanah kuburan. Dia malah sebaliknya. Dia orang yang bercerai suami istri bisa kembali. Mama ini. Oh gitu. Jadi biasa ya bantu orang katanya yang mau cerai supaya kembali lagi, atau orang mau istrinya supaya suaminya tunduk sama dia juga bisa. Nah itu beliau ini biasa seperti itu ya. Dalam Islam itu juga disebutkan dalam. Pokoknya dia bisa lah ngobatin orang. Ya. Memang sihir itu ada sihir untuk membuat pasangan tunduk dengan pasangannya, yang disebutkan Rasulullah, inna ruqa watama'i watiwalah syirik, kata Rasulullah. Segala bentuk jampi-jampi, jimat yang digantungkan, jimat-jimat seperti ini, dan sihir pelet maksudnya, termasuk sihir pelet kepada pasangannya, itu adalah perbuatan syirik, kata Rasulullah. Tidak boleh ya, kecuali kita memikat pasangan dengan berhias nggak apa-apa. Tapi kalau dengan ilmu seperti itu nggak boleh. Memikat pasangan dengan akhlak nggak apa-apa ya. Tapi ini termasuk yang saya bilang rumus-rumus sihir tadi, cincin yang ada angka-angka Arabnya gini ya. Nah ini hati-hati, angka-angka Arab seperti ini ada dalam rumus-rumus sihir biasanya. Nah ada huruf-huruf Arabnya, ada angka-angka Arabnya, itu rumus-rumus sihir. Termasuk ini cincin beliau ya. Nah biasanya orang untuk syarat-syarat seperti itu, ini juga tidak boleh. Contoh ya, ini banyak diperjualbelikan nih, orang banyak nggak tahu. Ya, ini salah kita hancurkan semua ya. Bismillah. Nah ini jimat yang biasa dipakai ibu hamil, bulu landak biasanya. Tapi ini ada apa, jeruk, ini jeruk. Sama Biasa pinang sendawar. Nah sendawar. Biasanya kalau ibu hamil dia bawang, sate bawang. Ini kayaknya jeriangau ya. Jeriangau ini juga termasuk jimat ibu hamil. Pinang sendawar sama ini akar tuba. Ya. Itu buruk jala, sama buruk jala bilang orang. Buruk jala buat apa katanya? Ya itu dia sudah buat makhluk halus mengganggu ibu hamil dan Oh gitu. Jadi perlu kita pahami ya, kita hidup di muka bumi ini Allah berikan kita fasilitas. Kita boleh kelola, gunakan sesuai fungsinya, sesuai kemampuannya. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan fungsinya, kemampuannya, kita gunakan, pasti ada kesalahan atau kerusakan, bahkan membinasakan. Begitu pula ketika kita minta bantuan dengan makhluk yang nggak punya potensi, nggak boleh kita minta bantuannya dia. Sakit mata, datang dokter gigi, nggak nyambung kan?
Nah, sama dengan benda-benda seperti ini, mereka ada fungsinya masing-masing. Misalnya jeruk ya bisa buat kita makan, buat sayur ya. Ulu landak ini bisa buat lunjuk ngaji. ya untuk hal yang sifatnya fisik ya bisa, tapi untuk metafisik nggak ada. Karena Allah tidak meletakkan kemampuan untuk menjaga dari bencana, musibah, gangguan jin sihir itu kepada benda apapun. Ya. Kalau kita minta lindungi dari penjahat, perampok, pencuri, maling, kita boleh minta bantuan polisi, tentara, satpam, satpol pp, silahkan. Karena mereka punya kapasitas, punya kemampuan. Benar nggak? Tapi kalau sudah minta lindungi dari bencana, musibah, gangguan jin sihir seperti yang dituliskan di jimat tadi, maka tentara manapun, polisi manapun, satpol pp manapun nggak punya kemampuan melindungi dari hal seperti itu. Apalagi benda-benda seperti ini, keris, ya, badik, jimat-jimat raja, ya, yang seperti ini tidak mampu dia. Karena Allah tidak meletakkan kemampuan ini pada benda atau makhluk manapun. Bahkan pada tulisan Al-Quran pun tidak. Dan kalau ada orang gunakan tulisan Al-Quran misalnya buat jimat-jimat kayak gini ya, nah, tulisan Al-Quran misalnya dijadikan jimat-jimat, angka-angka Arab, ini penyalahgunaan syariat. Ibaratnya obat bodrek, obat bodreknya digunakan, ditempelkan di kepala, sembuh nggak? Nggak diminum, tempel di kepala, nggak sembuh kan? Nah, penyalahgunaan terhadap obat. Nah, ini penyalahgunaan terhadap Al-Quran. Apalagi tulisannya bukan Al-Quran, ini angka-angka Arab, huruf-huruf Arab, ya, raja-raja, rumus perbintangan, ya, ini raja-raja, angka-angka Arab, ya, perbintangan. Nah, ini emang dalam rumus sihir seperti ini, ada rumus perbintangan dia. Ya, ada kaum yang menyembah bintang, mereka biasa rumus-rumus bintang ditulisnya, digambar-gambar ya, seperti itu. Ini semua jimat raja ya, ada. Ini sama dengan tadi angka-angka Arab gitu kan, huruf-huruf Arab dicampur tuh, kotak-kotak segitiga biasanya dia ada tulisan waw waw lam alif seperti ini, sama dengan jimat yang ada tulisan khitmir tadi gitu ya. Nah, ini kita musnahkan. Dan kita bertobat dari dosa syirik itu nggak mudah. Tidak rontok dosa syirik itu dengan istighfar ya. Harus dengan taubatan nasuha, dengan pengakuan, mengakui di hadapan Allah dosanya apa. Ya Allah, aku pernah pakai jimat, aku pernah ke dukun begini gini. Hadirkan penyesalan dengan hati yang sedih, air mata yang mengalir, karena kita telah menyekutukan Allah dengan benda-benda seperti ini ya. Dan bertekad tidak melakukannya lagi. Karena dosa syirik ini dia tidak hangus di neraka, kekal di neraka. Berbahaya. Ini dosa tertinggi di dunia, itu dosa syirik ya. Lebih tinggi daripada dosa yang lainnya, bahkan lebih besar daripada dosa membunuh sekalipun. Maka tidak cukup kita hanya sudah nggak pakai jimat lagi tapi nggak bertobat. Banyak orang kayak gitu, saya sudah nggak mabuk pak ya, nggak mabuk aja tapi sudah tobat nggak? Belum. Misalnya kita ada salah sama orang, tiba-tiba kita nyakiti dia, lalu saya sudah baik kok sama dia, sudah berteguran kemarin katanya, tapi belum minta maaf misalnya. Nah, ini belum ya, belum hilang dosanya sebelum dia minta maaf. Maka seperti ini juga kita harus taubati, diingatkan terus orang tuanya. Sampai kapan tobat? Bila perlu sampai mati, karena kita nggak tahu tobat mana yang bisa diterima oleh Allah. Maka tobat terus kita. Dan tobat ini amalan yang agung ya, amalan yang mulia. Bahkan Rasulullah sendiri dalam sehari kata beliau, aku beristighfar 100 kali sehari. Itu Rasulullah menjamin masuk surga. Jadi kita seharusnya lebih dari itu kan. Bismillah ya, kita rukyah dulu baru kita bakar semua. Itu apa Ustaz? Ini keris ya, keris yang biasa dipakai untuk perdukunan. Nah, ini untuk ngobat-ngobatin katanya. Alhamdulillah ini kita hancurkan ya, keluarga sudah ikhlas dari do, berlepas diri dari ini semua. Ini ada raja-raja, ada batu-batu segala macam ya, kita hancurkan. Ini ada batu-batu, ada uang, ini jangan dihancurkan. Ini kita rukyah ya. Ini banyak uang. Bilangnya kalau anak-anak sedang sakit harus kita lakukan itu. Oh, dipakai buat jimat juga ya. Pakainya sebelum Uang bahari. Sini ada batu-batu dari batu-batu.
Nah ini batu-batu. Iya. Pas sekali.